Halo RBR, apa kabar? Saya mau sharing cerita film dari Man in Love. Ini film Mandarin, jadi ceritanya seorang debt collector. Dia pekerja debt collector. Dia anak buah dari seorang uh, ini ya debt collector. Dia anak buahnya, namanya Nyonya siapa gitu. Dia anak buahnya. Dia itu tugasnya mintain tagihan dari orang-orang yang berhutang kepada bosnya. Tetapi keunikan dia itu sering merasa kasihan kalau mendengar keluh kesah dari konsumen bahwa dia memang lagi kesusahan. Jadi orangnya ini deh, kalau konsumennya jujur, konsumennya bisa bercerita, bisa ngomong kesulitannya apa, malah dia yang dikasih uang sama si anak buahnya ini. Anak buahnya si debt collector ini posisinya seperti pimpinan gitu, seperti koordinator. Jadi dia punya anak buah, walaupun anak buahnya itu suka ngaco, nanti dianya yang ngebela konsumennya. Atau enggak misalnya si anak buahnya si anak buah debt collector ini diperintah langsung sama bosnya untuk kacauin, nagih dengan kasar, nanti dia yang tegur anak buahnya, nggak boleh begitu, kayak gitu. Sewaktu-waktu dia diminta tagih ke seorang pria. Pria ini lagi sakit stroke dan punya anak cantik. Dia naksir tuh sama anak perempuannya. Kemudian dia dengar bahwa anak udah sakit, nggak bisa bayar dong, dan dia ditagih kan. Jadi dia mau bantu. Kebetulan dia suka sama anak perempuannya. Kemudian anak perempuannya dia pikirin gimana caranya. Kemudian dia bikin perjanjian baru karena ayahnya kan belum bisa bayar kan, jadi seperti pembaruan pinjaman, tenornya jadi berubah, cara bayar berubah, jadi untuk mempermudah, jadi dia nggak dikirim debt collector untuk nagih pada masa-masa sakitnya ini. Sampai dia suka, kemudian dia mikir, dia ngeliatin kerjanya di mana, orangnya kok makin cakep, dia seneng banget. Kemudian dia bilang, saya mau membantu kamu melunasi hutang ayah kamu, tapi nih dia kreatif, dia ngeliatin ada ponakan bikin prakarya gitu, dia buatin prakaryanya, dia buatin gitu. Kemudian dia bilang ke yang dia suka, gini, bantunya itu kamu ngisi ini tiap hari, tapi syaratnya kamu ngisi ini kalau setelah kamu pergi kencan sama saya, pacaran sama saya, kayak gitu. Tapi dia tulus kan, dan dia mau nunjukin bahwa dia nggak sekasar itu sama orang lain. Dan suatu waktu si perempuan juga ngeliat bahwa tetangganya punya warung, itu dikacauin sama anak buahnya sih yang naksir dia. Ini orang masih kasar. Ya udah, akhirnya pikir dalam hati aja kan, tapi ternyata dia itu dia ngeliat lagi, dia yang bantu ngangkatin, dia bantu ajak ngomong tetangganya yang punya warung itu. Ternyata dikasihanin, sebetulnya dibantu. Kenapa? Dia cegah anak buahnya berbuat lebih kasar lagi. Jadi tanpa sepengetahuan dia, ternyata nanti dia bakal tahu, diceritain sama orang tersebut bahwa sebetulnya itu yang naksir dia itu adalah orang baik, orang yang ya kebetulan dia di debt collector, tapi dia nggak mau nyiksa orangnya, dia masih mau denger kalau misalnya orang ada konsumen ada kesulitan gitu. Sampai sewaktu-waktu si bapaknya si cewek ini meninggal, dan dia itu terus nunjukin dia ngerawat, si laki ini nunjukin dia ngerawat bapaknya waktu udah setuju ya, si itu juga setuju menjadi pacarnya, mau jadi pacar tanda tangan, dalam tanda kutip tanda tangan untuk pelunasan utang bapaknya, kayak gitu. Dia bantu ngelapin, ajak ayahnya jemuran, sampai ayahnya tiba-tiba meninggal. Dan itu kata yang ini langsung aja deh dikremasi atau gimana, kremasi ya. Tiba-tiba dia datang, si pak yang naksir dia datang bawa tuh bunga, bawa perlengkapan, bawa pendetanya untuk upacara pelepasan kan. Di situ itu dia sayang banget sama
kok ini orang perhatian banget. Dia tugasin anak buahnya untuk ikut berdoa, ngundang orang-orang yang kenal, tetangga apa, untuk mendoakan. Waduh, bagus banget di situ. Jadi ini orang emang tulus. Oke ya, habis itu dia emang kerja di debt collector, dan dia beberapa kali kepalanya terbentur karena perkelahian seperti itu. Apalagi lagi dia bela anak buahnya, atau dia kepentung. Oke, sampai suatu waktu dia itu dengar bahwa pacarnya ini yang dia suka ini ingin membuat toko kayak gitu kan. Kemudian uang kan uang belum cukup karena nyewa gedung ruko gitu mahal, sehingga dia inisiatif investasi, ajak mantan bosnya dia keluar juga dari debt collector. Mantan bosnya licik gitu, mau tanda tangan itu dia kirim anak buahnya lagi untuk ngerampok si itu mantan anak buahnya, sehingga uangnya dia sama pacar yang dia suka itu ada hilang. Udah, dia nggak tahan, dia bilang ke pacarnya itu, saya benci, saya itu nggak tulus cintain kamu gitu ya. Terus dia pergi gitu aja, padahal dia karena nggak mampu untuk memenuhi harapan dari si perempuan. Dan dia kan pusing, ini kok bisa diambil sama si mantan bosnya itu. Akhirnya dia bikin kekacauan, dia iniin polisi segala, pukul polisi sehingga dia dipenjara karena dia stres juga kan. Di kantor polisi kan ada medical check up, ada pemeriksaan. Akhirnya dia 6 bulan dilepasin karena polisi mendeteksi dia ada penyakit akibat benturan. Jadi kepalanya gegar otaknya rada berat, ada trauma di kepalanya, bisa menyebabkan kematian kayak gitu. Udah bener, akhirnya dia dilepasin. Kemudian dia mohon sama tuh cewek untuk balik lagi, tapi tuh cewek sakit hati juga dong, nggak mau kayak dimainin. Udah itu dibilang yang nyakitin, katanya nggak suka dia. Akhirnya dia ditinggal. Dia bilang sama ayahnya dia nggak mau jadi benalu, dia mau pergi. Ayahnya bilang, ayah mau kamu nikah. Ayahnya juga waktu dia di penjara berhenti jadi supir bis. Sebelumnya jadi supir bis, kemudian jadi pembungkus, pelipat-lipat kardus gitu di perusahaan. Dan itu karena agar ayahnya itu tidak demensia, berhenti demensia, karena terus aktif, nggak stres, nggak demensia kayak gitu. Udah gitu ya udah, ayahnya akhirnya tetap malah sehat, hidup. Dia perjalanan sebelum ke tempat bus, dia ada ngawasin terus kan tuh cewek, dia masih ngeliatin tuh cewek mulai deket sama siapa. Habis itu dia pingsan, jatuh, orang-orang pada ngerubungin dan ada yang bawa dia ke rumah sakit. Ternyata si Nyonya Nonawu ini yang dia taksir, tapi dia di rumah sakit ditinggal karena dia bukan siapa-siapa kan, dia belum tahu statusnya apa. Terus dia nanya begitu siuman, siapa yang bantu saya, dikasih tahu namanya Nonawu kayak gitu kan. Oh, dia inget. Udah, akhirnya dia tetap pergi ini, nggak tahu kenapa, feeling apa gimana tuh cewek datang mau ketemu, dan dikasih tahu dia ini. Akhirnya ketemulah mereka di tempat bus, dan dia bilang, kamu jangan pergi, saya sayang kamu kayak gitu kan. Akhirnya dia balikan, dia pacaran, dan dia dirawat sama si Nonawu karena dia dengar dari dokter, dia ngecek lagi ke rumah sakit bahwa penyakitnya itu susah dan dia jadi sudah mau meninggal kayak gitu. Akhirnya dia meninggal, dan dulu dia punya harapan bahwa ayahnya itu ingin menantu. Jadi dulu kan dia pernah upacara buat ayahnya si Nonawu segala kan, tuh berbalik. Si Nonawu jadi ngerawat ayahnya si yang meninggal, mantan debt collector yang meninggal. Kemudian dia ada beliin jadi dia dapat benturan lagi waktu dia dirampok, dan dia ngancem mantan bosnya untuk mau ngeledakin rukonya dia. Dan dia bilang, saya ada penyakit ini yang berat. Jadi sehingga tuh dia bawa tabung gas, si bosnya itu luluh, dia dikembaliin uangnya kayak gitu. Ya udah, habis itu dia meninggal. Sebelum meninggal dia di rumah sakit sekolah dirawat, udah kayak betul-betul kayak orang pacaran dah. Ya gimana, cita-cita di luar harapan, ekspektasi. Dan mencintai itu nggak selalu dengan menikah. Ini poin-poin yang bisa saya baca.
Kemudian apa ya, kehidupan nggak selalu indah yang kita bayangkan, jadi kita usahakan saja selama kita hidup kita melakukan yang terbaik. Nanti kita meninggal harusnya kita bisa bahagia di surga, di dunia akhirat yang kita tidak punya raga lagi. Kemudian kalau kita baik sama orang, orang juga akan ingat kebaikan kita. Kayak gitu teman-teman yang saya mau bagikan. Ya udah, kemudian dia meninggal, dia gantian ada upacaranya, ayahnya dirawat sama si Nona Wu, kakaknya segala yang pikir apa ya, nggak suka sama dia, yang suruh ayah bekerja selama dia pergi, sepertinya dia agak dikasarin sama kakaknya, dikasih hadiah ke kakaknya sebelum dia meninggal. Dia udah bikinin nih pesanan order apa yang kakaknya butuhkan, misalnya salon, ya udah dikirimin perlengkapannya salon, contohnya kayak gitu teman-teman. Ya udah akhirnya ya udah berakhir meninggal, kesedihan, kepedihan, tapi mencintai dengan yang nggak kesampaian, tapi mencintai dengan tulus walaupun harus meninggal. Itu yang saya mau bagikan. Kehidupan nggak selalu indah, nggak selalu yang seperti yang kita inginkan, tapi dengan kebaikan kita bisa mendapat kebahagiaan lagi di akhirat, di kehidupan lain. Dan karma dari yang kita telah lakukan di dunia, orang-orang sekitar yang telah kita bantu pun akan menilai, kita pun akan didoakan kayak gitu, diperhatikan juga keluarga kita. Jadi kita selalu berbuat baik saja. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.